Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hal, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Ini adalah video kedua kita hari ini. Tadi sore itu kita ngebahas data on-chain dan juga news. Karena kalau kita lihat atau tolak ukur dari news kan, hari ini ada yang membuat harga Bitcoin dan teman-teman itu volatile, yaitu Jerome Powell memberikan pidato mengenai suku bunga. Karena kalau kita lihat potensi nanti FOMC tanggal 31 Maret kan, The Fed akan menaikkan suku bunga sekitar 75 basis point dan itu, sudah mulai agresif lah menurut gua ya, dibandingkan terakhir tahun 2022 kemarin dan awal tahun 2023. Nah, sementara sekarang harga kan ada di 22 ribuan, belakangnya 9. Tadi di angka 30, 40 masih ada nih terakhirnya, sekarang di angka 9. Nah, kita akan melihat potensi yang ada nih berarti ya, menggunakan Elliott Wave dan juga melihat berdasarkan news. Karena selain adanya FOMC dan kenaikan suku bunga, kita melihat juga bahwa Amerika dan Rusia itu sudah mulai memanas. Rusia juga ya masih keras kepala dengan, nuklirnya, dan Rusia pun makin dekat dengan Cina. Jadi gua nggak expect sebenarnya terjadi, World War III ya, nggak amit-amit cabang bayi, cuman kalau memang terjadi antara Amerika dan juga Rusia itu akan membawa impact yang sangat negatif terhadap pasar keuangan. Cuman kita belum tahu ya apakah imbasnya akan juga ke kripto. Kalau ternyata imbasnya tidak terlalu luar biasa kripto, berarti kripto kuat nih komunitasnya. Jadi banyak orang yang percaya untuk melempar atau menyimpan asetnya itu ke cryptocurrency karena melihat kripto itu atau Bitcoin ini bisa menjadi aset yang safe haven kayak gitu. Nah, cuman ya ini masih spekulasi aja, entar kita lihat apakah memang wah amit-amit cabang bayi ya, ya Allah ya Robby, ini gua nggak tahu terjadi apa, bener perang apa enggak, ya cuman ya ya takut-takut aja gitu ya guys ya. Jadi kita harus melihat potensi yang ada dan kita harus antisipasi. Berhubung juga kan, halving itu ya udah mau dekat di 21 Maret 2024, berarti kisaran berapa hari lagi ya? Berapa ratus hari lagi lah, ya sekitar setahunan lagi. Ini kan Maret ya anjir, berarti ya setahun. Ini Maret 2024, sekarang 2023, ya bener setahun. Nah, jadi kita akan melihat 2 potensi ya guys. Yang pertama adalah Bitcoin terkonsolidasi pada range harga tertentu, atau ternyata bullish dari harga saat ini gitu. Jadi nggak ada menurun atau skenarionya bullish lah. Nah, kita akan review dulu. Kalau kita lihat berdasarkan analisa kita waktu lalu, yang bullish skenario itu kan berarti potensinya sampai dengan 32.130 dan 33.744. Ini adalah Fibonacci extension yang gue tarik, berarti dari bawah ke sini sampai dengan harga paling baru terendahnya. Nah, jadi dapatlah 32.130. Terus juga kita sudah menganalisakan bahwa support dari kemarin itu kan adalah EMA 200 daily time frame. Nah, jadi kita expect bahwa sekarang itu masih ya menjadi level support karena sebelumnya kan lower di sini dia menjadi level support. Jadi gua harap memang Bitcoin pada daily time frame itu memberikan sinyal pada RSI-nya lower high ketemu lower low seperti ini, dan entar didukung dengan adanya golden cross pada MACD dan juga RSI, terus didukung dengan harga higher low itu yang makin lama makin tinggi gitu ya, makin lama kian meninggi. Nah, jadi ini tidak membentuk lower high, guys. Jadi ya, lower high dari si minor trend-nya nih yang ada di sini. Jadi gua nggak mengharapkan dia lebih rendah daripada 20 ribuan. Karena gua ada nih entar kalau bearish skenario-nya seperti apa. Nah, kalau untuk bullish skenario-nya berarti ya seperti ini ya, guys. Gua masih expect seperti ini sampai dengan ke 32 ribuan 130 Fibonacci 0786 extension. Nah, ini yang pertama. Untuk yang kedua adalah teman-teman harus perhatikan bahwa harga Bitcoin itu kan terkonsolidasi pada range-nya 25.000 atau 15.000 di level support sampai dengan 25 ribuan 300. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa worst case of skenario-nya bila mana memang pada
harga-harga saat ini atau nanti ke depannya momentum pasar global itu ternyata tidak mendukung untuk, global market masuk ke fase recovery, nah teman-teman harus perhatikan bahwa berarti ada potensi Bitcoin itu menurun lebih dari 20.000. Karena jujur kalau gue lihat di sini potensinya kalau ternyata memang ya bener-bener terjadi perang, segala macamnya gitu, ya ada potensi memang terkonsolidasinya, cuman worst case of scenario yang paling pertama gua lihat adalah 16.280, 15.622 atau teman-teman fokus kepada Fibonacci 0,886 di sini. Kalau kita lihat BTC CME pun yang pada kisaran harga 18 ribuan itu juga masih ada gap yang belum ditutup sih, yang paling dekat kan di sini ya, di harga 20.000, 19 ribuan. Nah, berhubung kita melihat pun di likuiditasnya spot di harga 12.000 itu ada demand, di harga 15.000 pun yang masih ada demand, jadi yang ada demand cukup lumayan itu, yang terang-terang ini ya guys, 20.000 ini masih ada yang nembokin, 15.000 ini masih ada yang nembokin, 14.000 juga, volumenya tipis, likuiditasnya ini tipis, tapi yang paling tebel itu 12 ribuan. Cuma ini bisa menjadi pancingan aja sih sebenarnya, tergantung kita melihat reaksi pasar nanti setelah FOMC atau setelah Jerome Powell memberikan testimoni, reaksinya seperti apa nanti market. Yang kita perlu perhatikan berarti yang paling dekat adalah, ini ya 21.900-an ini masih ada yang nembokin sih, 21.800 pun ini, adalah level support yang paling dekat nanti ya, 21.800-an kan berarti di kisaran harga sekian nih. Di sini, ini shadow-nya di mana sih ketutupan sama volume yang di sini entar kita lihat ya. 21.800 ini juga di sini ada volume atau likuiditas, bukan volume maksud gue di sini ada likuiditas. Jadi ya teman-teman harus perhatiin bila mana memang kocok gara-gara si Jerome Powell ngomong pidato, 21.800 ini yang paling deket. Nah sebenarnya kalau kita lihat, liquidation di 21.800 kan di sini berarti ya di Fibonacci 0,886 Fibonacci-nya. 21.795 yang memang juga bereaksi menjadi level support mendekati juga di EMA 200 ini ya. Kalau untuk Bitcoin perpetualnya sih sebenarnya kalau kita lihat dari sini sih ya, kalau kita lihat menggunakan time frame 1 jam ini memang ada probability ini adalah bullish divergence kalau kita lihat. Cuman market structure-nya belum mendukung ini adalah area pantulan, karena sentimen atau momennya juga pun ya sekarang kurang enak sih sebenarnya ya. Apalagi kalau kita lihat pada time frame 4H, 4H EMA ini IMEI ya, bukan MA. IMEI 50 dan 200-nya ini dead cross dia. Jadi ada potensi ya memang kalaupun bearish ya turunnya lumayan juga guys. Jadi ya teman-teman harus hati-hati nih sama 21.000, ya udah maintain stop loss aja kalau teman-teman yang udah entry di sini, di EMA 200 daily untuk taking long swing ya teman-teman stop loss-nya berarti di kisaran harganya 21.300, 21.300 tuh teman-teman dapatnya berarti 2% lah. 1% 95-an. Dengan target price berarti berapa persen nih? 47,19% ya lumayan lah ya. Jadi gua harap sih Bitcoin nggak broken dari EMA 200 daily time frame ya. Kalau ini mampus banget sih lumayan turunnya berapa persen ya. Either dia supportnya itu di situ gitu ya. Ini berapa persen berarti kalau kita hitung dari sini? Lumayan 38%. Atau dia turunnya sampai Fibonacci 113 di sini nih. Karena potensinya gua ngeliat ada 2, antara Fibonacci 886 atau area kotak berwarna hijau ini, 16.280, 15.622 sama 14.206 nih level support-nya nanti. Fibonacci 113. Ya ini adalah Bitcoin. Nah kalau untuk saat ini Bitcoin dominance, sebenarnya market didominasi dengan Bitcoin itu di 43,69%. Ada penurunan berapa persen dari 44,48%, ada penurunan 1,9. Adanya penurunan dominasi market Bitcoin itu memang membawa apa istilahnya ya, membawa sisi positif juga untuk altcoin sih sebenarnya untuk jangka pendek ya, bisa jadi bukan jangka panjang.
Karena gua menghitung atau mengukur Bitcoin dominance itu masih potensinya, naik dari angka-angka saat ini. Makanya potensinya Bitcoin dominance ini terkonsolidasi dulu nih, pada range-nya 43% sampai dengan 44% sebelum melanjutkan trennya. Cuma kalaupun ternyata dominasi pasar itu ke Bitcoin, itu bagus banget, berarti kita bisa menduga atau memiliki analisis yang sama bahwa market itu sentimennya bullish gitu. USDT banjir di pasaran, orang beli Bitcoin, terus kita entar lihat di exchange reserve-nya menurun. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa market itu bullish terhadap Bitcoin. Nah, cuma apabila ternyata Bitcoin dominance-nya melanjutkan penurunan saat ini, terus ternyata harga Bitcoin-nya naik, nah itu juga impact-nya bagus buat altcoin. Jadi, kita bisa melihat ada alt season lah. USDT atau stablecoin tuh banjirnya di market altcoin kayak gitu. Nah, sementara sih Bitcoin dominan supportnya di EMA 50 daily time frame sih. Dan gua belum mau menganalisa kenaikan, Bitcoin dominance itu potensinya ke angka berapa, karena melihat dari sentimen yang ada, takutnya banyak yang withdraw kayak gitu atau banyak yang nahan barang. Dan dengan kita melihatnya total market cap secara keseluruhan kripto menurun jadi sekitar 973 billion. Nah, ini berarti banyak investor atau traders yang wait and see ya sebenarnya. Jadi ada yang withdraw, ada yang masih nunggu-nunggu, nahan-nahan aja. Karena merujuk kepada yang barusan kita bahas si Jeremy Powell itu Om Jeremy Powell. Jeremy Powell itu mau berpidato tentang suku bunga. Nah, kan kita menyambut suku bunga nih ya yang potensinya naik 75 basis point. Terus semalam juga kita, ngelihat berita belum ada tanda-tanda deflation. Nah, tapi gua kalau ngelihat dari candle kayak ini tuh kok bagus banget buat kripto gitu ya. Karena ini tuh candle-nya candle bearish guys, kalau ternyata daily-nya dia ketutupnya jelek kayak gini dia, di atas close-nya si candle Marubozu yang ada di sini, itu dia bagus banget ini berarti untuk market kripto. Potensinya berarti indeks dolar itu menurun. Jadi kalau indeks dolar itu menurun, Jerome Powell atau The Fed itu nggak banyak, cetak duit sih sebenarnya, dan imbasnya berarti ya ke altcoin dan juga Bitcoin. Bitcoin especially-nya sih sebenarnya. Jadi ada potensi kenaikan harga. Nah, ini ya berarti guys ya untuk bearish skenario-nya. Karena kalau kita lihat dari sini, kan kemarin kita udah bilang-bilang ya, kita analisa W, X, Y, dan X dan Z. Nah, setelah ini tolak ukurnya adalah apakah memang terkonsolidasi untuk membuat sebuah triangle. Triangle berarti hitungannya corrective wave di sini bisa apa double combination tapi pada minornya. Yang di sini penurunan kan intermediate-nya. Berarti di sini dia bisa membuat tren sideways atau konsolidasi dulu sebelum menentukan bullish-nya atau menentukan bearish-nya. Kalau udah kayak gini sih sebenarnya sideways yang berkepanjangan potensi sangat bullish sih sebenarnya ya. Apalagi mendekati halving. Nah, ini dia. Jadi dicatat sama teman-teman angka-angka mana aja yang perlu teman-teman perhatiin agar teman-teman bisa mengambil keputusan kalau ternyata dari harga sekarang terus melanjutkan penurunan berarti ya ke harga 16 ribuan 500 di kotak hijau ini. Bila mana ternyata harga naik, teman-teman udah masuk di EMA 200 daily time frame, jangan lupa pasang stop loss, TP-nya di 32.300-an, 29.200. Oke, itu aja buat hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Besok kayaknya gua mau ngebahas tentang XRP karena kalau ngelihat berita-berita XRP ada potensi XRP itu menang. Cuman besok kita akan review lagi bagaimana XRP menantang SEC. Gue baik banget, kalian jangan sakit-sakit terus karena saya tuh mahal. See you guys on the next video. Peace out.